pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis Sapadapa tentang kontes foto AirAsia yang dianggap tidak elegan karena memanfaatkan emosi publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Nisa Maharani, yang kedua ada Amanda Zahra Putri Reza, yang ketiga ada Nasya Akila Nazara, yang keempat ada Muhammad Alfat, dan yang kelima ada Muhammad Asmi, yang keenam ada Yusuf Atorik. Nah, untuk yang pertama tentang situation analysis akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, pada situation analysis ini ada beberapa. Yang pertama, maskapai Garuda Indonesia tampak tak bosan jadi sorotan publik karena membuat berbagai kontroversi yang mengundang sensasi. Yang kedua, ada perisakan terhadap Garuda muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari cemoohan hingga parodi berbentuk surat peringatan. Situation analysis berikutnya akan dijelaskan oleh Nasya Akila. Situation analysis yang ketiga, AirAsia memanfaatkan kontroversi yang dihadapi oleh Garuda Indonesia sebagai peluang usaha. CEO AirAsia Indonesia, Dendi Kurniawan, berkata mereka tak melarang penumpang mengambil gambar atau video dalam kabin. Ujarnya bebas selama memang untuk sesuatu yang baik dan tidak mengganggu privasi awak kabin ataupun penumpang lainnya. Kata Dendi kepada reporter Tirto, Kamis tanggal 18 bulan 7 tahun 2019. Perusahaan milik Tony Fernandes itu bahkan menyiapkan hadiah menarik buat penumpang yang memenangi kontes foto pengalaman terbangnya bersama AirAsia. Untuk situation analysis berikutnya akan dijelaskan oleh Amanda Zahra. Waktu dipersilahkan. Selanjutnya itu situation analysis. Ada Emilia Basar, yaitu pakar komunikasi marketing dan praktisi humas, menyebut apa yang dilakukan AirAsia sebenarnya biasa terjadi dalam strategi pemasaran bisnis. Selanjutnya, Emil melihat cara yang dilakukan AirAsia juga tak banyak berpengaruh terhadap peningkatan penumpang, sebab dua maskapai tersebut punya segmen konsumen yang berbeda, enggak apple to apple, sehingga kalau dari sisi komunikasi marketing enggak terlalu interestful imbuhnya. Baik, situation analysis berikutnya akan dijelaskan oleh Asmi. Waktu dipersilahkan. Oke, untuk yang selanjutnya, Yuswo Hadisiswo, menurut dia, efek dari blunder Garuda tak akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penumpang, sebab selain tak bersaing secara langsung, baik dari sisi rute maupun jumlah penerbangan, efek blunder Garuda hanya akan berlangsung selama beberapa hari. Nah, poin selanjutnya juga, Yuswo Hadi juga mengkritik cara AirAsia yang bersaing dengan memanfaatkan emosi publik. Sebab cara paling elegan dalam persaingan bisnis menurut dia adalah dengan menonjolkan kualitas masing-masing, bukan dengan memanfaatkan rasa kesal publik. Nah, untuk problem analisis akan dijelaskan oleh Yusuf Atorik. Waktu dipersilahkan. Kepada Yusuf Atorik, mohon untuk segera mempresentasikan tentang problem analisis. Oke, problem analisis. Yang ke-1, maskapai Garuda Indonesia kerap melakukan hal-hal yang menimbulkan kontroversi di lingkungan masyarakat dan dinilai juga kurang berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan langsung dengan konsumen. Terus yang kedua, cara AirAsia memanfaatkan kesalahan kompetitor untuk meraup ceruk bisnis jelas kurang etis dan tidak elegan karena aturan masih menjadi kontroversi.
Dan yang ketiga, persaingan tidak sehat antara AirAsia dengan Garuda Indonesia dengan memanfaatkan emosi publik sangatlah tidak profesional. Kontroversi untuk sebuah sensasi agar dilirik masyarakat bukanlah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Hal tersebut bukannya menguntungkan, malah membuat citra perusahaan semakin dipandang buruk. Untuk decision analysis akan dijelaskan oleh Alfat. Waktu dipersilahkan. Selanjutnya ada decision analysis. Yang pertama, memperbaharui dan menyesuaikan strategi marketing sesuai dengan perkembangan zaman yang mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah yang lebih positif dan dapat menjaga citra baik perusahaan baik Garuda Indonesia maupun AirAsia. Yang kedua, bersaing secara sehat dan menunjukkan prestasi, kualitas, serta sikap profesionalisme untuk meningkatkan persepsi baik publik terhadap maskapai. Yang ketiga, Garuda juga harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang bersangkutan dengan konsumen, terutama menyangkut pada kritik untuk perbaikan layanan. Nah, untuk potensial problem analisis, di sini kami memilih bersaing secara sehat dan menunjukkan prestasi, kualitas, serta sikap profesionalisme untuk meningkatkan persepsi baik kepada publik terhadap maskapai. Karena bersaing secara sehat di sini akan sangat menguntungkan dan memberikan efek positif kepada citra perusahaan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.